Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Suwanto Raharjo. Kali ini dalam video yang simpel ya. Di video mengenai pengenalan latex ya. Jadi latex yang digunakan untuk menulis biasanya karya ilmiah ya, walaupun tidak hanya itu saja ya, menulis buku, nulis CV itu memungkinkan digunakan latex ya. Jadi latex itu apa ya, paling simpel kalau saat ini ya kita tinggal googling ya, ketemu ya, latex adalah ya, itu paling simpel saat ini ya. Jadi latex adalah di sini disebut ya, kalau dari Wikipedia adalah yang digunakan untuk penyiapan dokumen ya, dokumen preparation system. Jadi secara simpel, latex adalah sebuah program perangkat lunak yang digunakan untuk mengcompile file input ya, berupa umumnya file teks ya, file gambar juga bisa, yang dimasukkan ke dalam kode-kode program tertentu yang menghasilkan file dokumen yang bisa di print ya. Di file dokumen yang telah terformat dan bisa di print. Zaman dulu file yang hasil dari teks adalah DVI yang harus nanti di format lagi. Jadi DVI itu adalah format disebut di sini device independent file format ya, DVI ya. Kemudian dari DVI ini nanti jadi PS ya, zaman dulu ya, PostScript dokumen, yang kemudian hasil akhirnya setelah PS jadi PDF, portable document format. Tapi kini dengan menggunakan program antarmuka ya, jadi yang bisa membungkus program tersebut. Jadi kalau yang kenal pemrograman dulu ada Pascal ada Delphi ya, kemudian sekarang ada Laravel, ada PHP. Nah ini frameworknya. Jadi framework untuk latex sekarang cukup banyak ya. Jadi yang pertama kita bisa kalau yang saya pakai ya, ada Text Studio, ada TextMaker itu contohnya ya. Jadi Text Studio kita cari di sini ketemu ya. Jadi Integrated Writing Environment ya. Jadi kalau di programming ada IDE, Integrated Development Environment, di sini ada IWE ya, bahasa Indonesia ya, Integrated Writing Environment ya, IWE ya. Jadi di situ digunakan sebagai framework. Jadi tampilannya kalau pakai Text Studio seperti ini ya, kita buka. Agak lama ya. Nah ini karena sudah ada filenya. Nah ini tampilannya seperti ini. Ini file teksnya yang kalau kita compile seperti ini, klik gitu compile, nanti hasilnya yang sebelah kanan ini file PDF-nya ya. Jadi ada proses filenya, file teksnya kita proses menjadi file PDF. Tapi yang jauh lebih mudah sekarang di internet ada web namanya overleaf.com ya, overleaf.com ya. Ini sebuah IDE juga ya, sebuah program juga yang membungkus latex itu jadi jauh lebih mudah. Nah ini kalau tampilan pertamanya seperti ini, kita harus login dulu, bisa pakai IEEE, bisa pakai Google, bisa pakai Twitter, bisa pakai ORCID ya. Jadi saya sudah daftar pakai email Google saya. Nah di sini ada beberapa project ya, sudah ada beberapa program atau dokumen yang saya buat di sini. Ini ada beberapa. Ini saya hapus dulu ya, ini yang kemarin saya rencanakan. Nah, kosong ya kalau pertama ya. Jadi kita bisa mulai dari buat folder ya, buat
project ya. Jadi paling simpel misalkan kita bikin project awal nih, project ya, kita kasih blank project aja ya, namanya adalah belajar misalkan. Nah, ini akan otomatis membuat sebuah file yang berisi template ya, simple ya, untuk nulis LaTeX ya. Jadi sudah dibikinin ya. Di sini ada file main text-nya gitu kan. Jadi ini file text-nya. Jadi akhiran atau extension adalah tex ya, Jadi ini file text-nya. Ini bisa diedit pakai apapun ya. Kalau pakai Windows, pakai Notepad juga bisa. Pakai Notepad, copy paste di sini juga bisa. Nah, ini kita udah dibuatkan template-nya. Kita tinggal ganti ini, misalkan pendahuluan ya, kita klik di sini ya, atau kita Ctrl S kalau pakai Windows ya, atau Command S kalau pakai Mac. Di sini nanti hasilnya seperti ini ya, ada titelnya belajar gitu kan. Ini autornya saya misalkan, ini bisa diganti-ganti ya. Nah, ini yang paling simpel seperti itu ya, kita bisa melakukan seperti itu ya. Tapi beberapa hal mungkin perlu dimengerti bagaimana proses yang dilakukan sama LaTeX itu. Jadi yang terpenting itu, ini kita coba hapus dulu aja ya. Kita hapus ya, kita delete saja. Kita delete. Nah, ini filenya kosong gitu kan. Jadi kita punya direktori belajar tapi isinya kosong ya. Nah, untuk belajar LaTeX kita bisa cari buku dan lain sebagainya ya, mulai dari awal boleh gitu kan. Tapi menurut saya itu tidak bijaksana. Paling bijaksana itu ya pakai yang sudah ada, pakai contoh, kemudian kita modifikasi ya, simpelnya gitu. Nah, banyak ya jurnal yang menyediakan contoh ya, contoh untuk memformat LaTeX tersebut ya. Jadi salah satunya ada jurnal lokal, nih saya terlibat di situ. Ini menyediakan format yang sudah ada contohnya ya. Kebetulan yang membuat contohnya juga saya ya, karena saya di sini sebagai redaksi ya. Dan jurnal ini nanti di format ulang semuanya tulisannya menggunakan LaTeX ya. Jadi di sini kita bisa ke petunjuk penulisan, kemudian ada struktur format di sini ya. Mendownload style atau template-nya LaTeX kita bisa download di sini. Kita download ya, kemudian kita download filenya, namanya LaTeX di situ. Nah, file-file ini gitu kan yang nanti bisa kita upload di Overleaf ini. Ya, ini ada menu upload. Ya, kita upload hasil downloadannya tadi di LaTeX tadi. Ada beberapa file. Nah, ini hasil downloadannya ya. Nah, ini misalkan kita upload semuanya, ini semuanya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Upload. Nah, ini kita upload ke sana. Kemudian ada satu direktori yang kita download tadi, contohnya kita download tadi. Jadi filenya tadi LaTeX itu masih berupa zip yang nanti harus diekstrak dulu. Kita bikin direktori baru namanya pix, atau langsung bisa di upload misalkan. Nah, ini kita upload filenya. Upload. Jadi saat kita download tadi menghasilkan banyak file ini plus satu direktori yang isinya file ini. Kita upload ke sini. Oke, jadi di sini ada file satu .png di dalam direktori pix ya. Kemudian ada file yang lainnya, ada IEEE-tran.bst, IEEE-tran.cls, ada jenanaloka.pip, ada jenanaloka.png, ada oasix.cls, ada sampel PDF-nya. Ini sampel, ini semuanya adalah hasil download tadi, Nah, di sini akan saya jelaskan sampel teks ini adalah file utamanya. Ini dokumen kita ada di sini ya. Kemudian sampel PDF itu file hasil jadinya. Kemudian oasix CLS ini adalah main template-nya. Ya, template ini yang digunakan untuk memformat dokumennya. Jadi dokumennya itu diformat oleh file ini. Ya. Kemudian ini file yang digunakan oleh teksnya. Jadi teksnya akan ngeload file ini.
Kemudian ada BIP. BIP itu singkatan dari bibliografi. Jadi kalau kita menulis ilmiah, menulis artikel, menulis jurnal itu ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu ditaruh di sini. Filenya ada autor, judul, jurnal, proceeding dan sebagainya ditulis di sini. Nanti kita lihat. Nah, ini ada IEEE Trans sama IEEE Trans BST adalah file yang digunakan untuk memformat bibliografinya atau daftar pustakanya. Ya, jadi bergantung pakai style yang mana, pakai model yang mana. Nah, ini umumnya jurnal-jurnal kalau kita menggunakan LaTeX sudah ada contohnya, sudah ada rujukannya, tinggal kita pakai aja. Ya, jadi ini kita buka misalkan filenya. Ya. Coba kita recompile hasilnya. Nah, oke. Nah, hasilnya ini. Ya. Jadi dari contoh tadi kita recompile hasilnya seperti ini. Nah, file Cenanaloka ini adalah file cenanaloka.png. Ya. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka ini ada di sini, ya, cenanaloka.bb ini. Ya. Kemudian file ini yaitu yang ada di dalam direktori Pix ini. Ya. Jadi cara termudah ya untuk saat ini untuk belajar LaTeX itu seperti itu. Ya, jadi kita belajar dari sampel saja. Ya, nanti sambil dilihat, oh ini toh caranya. Jadi contohnya misalkan di sini ya, ada persamaan satu ini. Persamaan satu ini didapatkan dari mana ya? Ya, persamaan satu itu didapatkan dari ini. Ada bikin equation. Oh, ini ya cara membuat persamaan itu gitu kan. Ya, jadi kalau misalkan kita mau nambahi gitu kan persamaan kedua gitu kan, kita tambahin di mana ya, ini Ctrl C aja gitu kan, kita tambahin di bawah tabel sini deh. Ini persamaan kedua, ada labelnya, ini label gitu kan, nanti labelnya bisa kita acu ya, saya nggak hafal ya equation, saya cari yang sudah ada aja, atau bisa cari di Google gitu kan, bisa cari di Google bagaimana membuat equation ya. Equation saya kemarin ngedit jurnal itu yang cukup banyak equationnya punya kita cari nah ini kayaknya ya. Jadi di sini misalkan ada contohnya ini ya, ada equation di sini. Kita copy, Ctrl C, ya, kemudian kita paste di sini. Ini ganti aja semua ya. Ini ada equation. Kita kasih label kalau kita mau rujuk ya, label equation 2 ya. Kita berikut persamaan labelnya kita rujuk ya, equation 2 seperti ini. Nah ini titik misalkan gitu kan, ini tinggal kita save gitu kan, Ctrl S atau Command S ya kalau di Mac, itu nanti akan hasilnya. Nah ini ya, nah hasilnya ini. Nah di sini lah gitu kan. Jadi kita nggak perlu nulis matrik itu gimana ya, nulis table itu gimana ya, pakai contohnya aja. Ya jadi kalau nanti bingung ya baru nanya. Jadi mungkin itu ya untuk video awal ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa drop komen di video ini, insya Allah nanti saya jawab. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video yang simple ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan monggo silahkan ya, insya Allah saya jawab. Baik, terima kasih, selamat sore ya, karena ini bikinnya waktu sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.